Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini kita ketemu lagi di podcast Smart and Cyber School. Ya, hari ini bintang tamunya sangat luar biasa, legend, ya, guru favorit, guru awet muda dari zaman saya sekolah, ya kan? Dia begitu-begitu aja gitu kan, mukanya sangat familiar, sangat teduh, sangat wah luar biasa banget. Hari ini kita kenalan sama beliau. Mungkin anak-anak B dulunya manajemen bisnis, PN, TN tahu siapa sini dia, gitu kan. Kita tanya-tanya, kita ngulik, kita ngobrol santai bareng beliau. Pernah sekolah di mana, terus pernah bandel nggak, punya mantannya berapa nih waktu sekolah, terus kuliahnya di mana, atau nanti sekarang dia lagi menggeluti apa nih, gitu kan. Ya, kita langsung saja ya, kita kenalan. Ini dia Pak Margono, Dr. Anas Pak Margono. Ayo Pak. Assalamualaikum. Salam. Aduh. Kayaknya saya harus lepas Oh iya, masker. masker. Biar Tenang guys, kita sudah melalui protokol kesehatan, sudah vaksin. Gimana Pak, sehat Pak kabar? alhamdulillah bersyukur kita Mantap. diberi sehatnya. Sehat ya, kita Cuman saya belum bisa kayak Yudi aja. Apa tuh? Gedenya. Ya guys, dari dulu tuh begini aja beliau. Beliau tuh selalu yang luar biasa dah. Ya perfeksionis banget gitu. Gimana Pak? Waktu pernah nggak sih? Pernah sekolah dong ya? Ya, Ya. pernah lah. Kayaknya saya boleh jadi guru di sini berarti saya sekolah dulu. Iya betul. Saya harus jadi sekolah dulu supaya saya punya basic ngajar yang benar. Bener gitu kan ya. Tapi apa namanya? Bisa ceritain nggak sih Pak? Gimana sih waktu Bapak sekolah itu kan? Kan ya audiensnya pengen tahu nih ya kan anak-anak. Iya. Dulu tuh anak-anak sekarang mau mana tahu ya kan? Baik. Saya dulu, kalau saya sebut saya salah sasaran atau karena ikut-ikutan, saya sebenarnya dulu lulusan STM. lulusan STM. Lulusan Oh, iya, STM. iya, betul. Tapi saya ngambil kuliahnya justru di manajemen. Oh, Di manajemen. waktu di STM ngambil jurusan apa? Jurusan mesin. Jurusan mesin. Nih guys, ya, contoh memang sedikit melenceng ya kan dari jurusan dulu. Sama saya, jurusan akuntansi, ngambil jurusan olahraga. Sama dong. Iya sama dong. Nah, bisa ceritain nggak waktu Bapak ngambil jurusan mesin tuh apa aja sih yang dipelajarin Pak? Ya. Waktu di STM? Kalau di waktu kita di STM tentu kita mempelajari tentang menggambar, bagaimana menggambar. Nah, itu nanti kan menyangkut masalah konstruksi ya, masalah konstruksi. Bangunan. Mesin saya. Oh, mesin. Kemudian di situ juga tentang belajar bagaimana mengenal tentang bagaimana proses mesin itu ya, proses mesin itu. Intinya seperti itu. Memang dulu kan pikiran orang kalau bekerja tuh ke Jakarta dari kampung halaman, Betul. di pabrik. Wah, itu pikiran dulu gitu. Ternyata begitu saya sampai dari kampung halaman sampai di Tangerang, ternyata karena kakak saya ternyata sebagai seorang guru, ternyata sebenarnya dalam hati nurani saya tuh saya senang sebenarnya untuk bisa berbicara di depan orang banyak. Oh, jadi awalnya Bapak jadi guru tuh begitu tuh? Iya, itu. Dan kemudian saya juga sempat bekerja di salah satu perusahaan, kurang lebih 2 tahun. Oh, setelah lulus tuh ya? Ya, setelah lulus itu, saya karena ngambilnya juga jurusan yang berikutnya ke manajemen perusahaan, makanya saya setelah ke Jakarta, saya sempat bekerja di perusahaan selama 2 tahun setengah. Ya, sebenarnya perusahaannya anak cabang dari PT Gajah Tunggal. Oh. PT Gajah Tunggal. Bikin ban? Bukan, kalau saya di catnya. Oh, di cat, gitu dengan catnya. Cat mobil spesialis, makanya saya dari sales technical di cat Kansai. Oh, Kansai-nya, iya Kansai, halo Kansai. Pasang dong di sini. Pasang dong di sini. Tapi Pak, waktu kan di STM kan jurusannya mesin nih, ya kan? Waktu punya kepikiran pengen ngambil manajemen bisnis gitu kan, ya kan? Itu susah nggak sih Pak? Untuk beradaptasinya kan
sangat jauh berbeda tuh kan dari mesin ya kan Iya. ke manajemen bisnis. Iya. Saya kalau gini mestinya nanya aja sama Yudi. Apa tuh? Kenapa akuntansi jadi olahraga loh? Iya benar. Orientasinya. Iya. Ternyata memang begitu kami mulai, kan STM mungkin masih level kita belum Unyu-unyu matang ya? belum matang gitu. Iya. Jadi mulai menemukan mungkin jati diri ya. Jati diri. Oh ternyata orientasi saya ternyata ke sana gitu. Ya, seperti dirimu. Iya. Ternyata saya memang darah daging saya memang di olahraga Iya, misalnya. Iya. Jadi jurusan awalnya di nomor 2 kan gitu Iya. kan. Hobinya yang nomor 1 kan. Tapi tetap basic teknik saya Ada masih ya? melekat diri saya. Saya bisa pasang instalasi listrik di rumah saya bisa. Oh. Jadi kadang daripada manggil tukang dengan gua Iya, pasang sendiri aja deh, di kita rumah saya pasang. di kampung halaman saya di sana, begitu dapat pasang listrik pertama kali, instalasi rumah saya yang masang. Hmm. Walaupun saya orang mesin ya, Iya. tapi naluri teknik itu masih melekat di diri saya. Wih, mantap guys tuh ya kan. Jadi dia walaupun jurusannya teknik mesin ya kan, instalasi listrik tuh luar biasa. Beliau ini bisa ya Pak. Ya, timbang narik-narik kabel gitu kan. Apa Ya, gulung-gulung. karena naluri teknik itu maka ya itu orang yang disebut dengan apa ya istilahnya, ada satu hal yang memang melekat di dalam dirinya itu, sehingga kita ya sama mungkin saya ngeliatin anak-anak MM nih. Iya benar. Anak-anak MM itu nalurinya baru MM aja nalurinya sudah bisa kayak Iya, begini-begini. betul. Itu sebagai satu naluri saja ya. Nah seperti itu. Nah Pak, kan Bapak udah mulai ketemu nih, kayaknya jadi guru tuh enak nih gitu kan, atau jadi guru tuh asik nih gitu kan. Nah waktu pas Bapak ke PGR ini gimana nih? Ya, Ceritanya. yang pertama saya memang ada juga bagian bahwa saya suka dan saya berani, karena memang guru itu ternyata bukan hanya orang yang menguasai ilmu, Iya. tapi bagaimana kemampuan menguasai audien, menguasai audien, sehingga dengan kemampuan menguasai audien itu akan menjadi kita percaya diri di saat kita akan menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran saya, pengetahuan saya. Soalnya kalau orang mempunyai latar belakang keilmuan itu, tapi dia tidak mampu menyampaikan, berbicara di depan, maka transfernya tidak sampai. Oh betul ya. Jadi penyampaian pembicaraan itu nggak sampai Iya, gitu ya. iya. Saya kebetulan dari SMP saya mungkin guru-guru saya tahu bahwa saya memang punya bakat keberanian seperti itu. Betul. Maka waktu ada tamu dari Belanda, dapat bantuan, SMP saya itu dapat bantuan, saya yang diminta untuk pidato. Untuk pidato. Tidak pakai bahasa Belanda Pak? Waktu itu bahasa Indonesia karena memang mereka misioner yang sudah lama. Saya diminta untuk pidato, ya kira-kira mengucapkan say thank you lah atas bantuan itu. Nah saya juga nggak tahu kenapa saya yang dipilih, padahal saya waktu itu baru kelas 2 gitu. Nah saya gali-gali, ternyata di STN pun saya sudah sering menjadi Pembicara. Bukan pembicara, misalnya kayak ada event-event perpisahan, kan kebetulan ada band gitu ya, saya biasanya jadi apa istilahnya, Host. ya kayak host atau jadi Hantu. jadi pengacara lah gitu untuk menyampaikan acara-acara itu. Nah itu ternyata saya combine dengan pengetahuan sesuai dengan profesional saya, dengan jurusan saya yang geluti dalam pendidikan itu yang membuat menurut saya itu menjadi sempurna di saat-saat saya harus berhadapan dengan anak-anak yang saya harus mentransfer dan mentransformasikan apa yang ada dalam diri saya dan keilmuan itu kepada anak-anak. Itu memang harusnya seorang guru harus begitu, harus mampu mentransferkan, bukan ilmunya yang tinggi saja, tapi kalau dia tidak bisa mentransferkan, betul ya, dan mentransformasikan, itu merubah bentuk orang yang tadinya anak-anak menjadi berpikir dewasa, anak-anak yang tadinya tidak ngerti, menjadi ngerti, ya sehingga itu secara otomatis akan membangun pribadinya menjadi
menjadi semakin matang. Ya minimal dari dia yang nggak paham, dia nggak Ya, kenal gitu kan, menjadi dia tahu paham. dan paham. Jangan dari dulu begitu sampai lulus Begitu sekolah juga. sama aja gitu. Nggak ada perubahan dong. Iya. Nah, Jangan. waktu masuk ke PGRI tahun berapa sih Pak? Saya belum lama, baru tahun 85. Guys, belum lama baru tahun 85. Saya belum di konsep guys. Belum di konsep, ya. Bapak, beliau ini udah ada di sini. Saya belum di konsep itu. Saya lahir tahun 87 Pak. Saya tahun 85 saya udah. Melewati berapa kepemimpinan tuh Pak? Berarti sampai sekarang ya ketiga. 3 ya. Ketiga. Jadi memang sekolah itu juga baru berdiri kira-kira 4 tahun mungkin ya, 4 tahun berdiri. Kemudian saya bergabung. Mantap ya. Ya belum lama baru 33 tahun kan. Baru 33 tahun guys. Nah, suka duka deh dari awal sampai sekarang. Oke. Kalau bicara suka duka, hampir saya nggak ada dukanya sih. Iya, suka mulu ya. Suka melulu. Karena dulu kita nggak mikir honor, nggak mikir gaji. Iya. Ternyata lingkungan sekolah itu membuat saya happy. Iya. Happy saya juga berhadapan tetap dengan orang, dengan anak-anak, manusia, dengan lingkungan guru, dan ada satu kebanggaan saya bisa menyampaikan sesuatu yang membuat orang lain ini menjadi lebih baik, lebih dewasa. Itu yang membuat. Nah, kalau di PGRI menurut saya memang dari sampai saya purna ya, purna bakti, saya nggak pernah ada dukanya. Oh, saya suka terus. suka terus. Hebat ya? Iya. Hebat. Sangat luar biasa dong. Jadi ya itu berarti saya merasakan tepat saya berarti jadi guru dan saya tepat saya berada di PGRI. Iya benar ya. Karena tiap tahun ganti-ganti terus ya Pak. Tiap tahun maksudnya ganti-ganti mulu gitu kan yang dilihat. Iya. Gitu. Yang jelas dong Iya. pertanyaannya yang Iya, jelas. betul. Nanti kalau pertanyaannya ganti-ganti siapa Iya. gitu. Ini buka tabir. Buka aib dong. Iya. Tiap tahun kan ganti-ganti tuh dede gemesing gitu kan. Bisa aja. Kan kamu pernah jadi mantan Nah murid iya saya. betul. Tapi jangan ditanyain di sini ya. Iya enggak. Jangan ada. Aduh. Terus gimana tuh? Jadi suka terus ya. Nah, yang paling berkesan gitu, Pak. Paling berkesan saya waktu masih bujangan. Saya pernah dipanggil almarhum Ibu Dina. Bu Dina. Kan dia juga menangani BP. Iya. Saya dipanggil ke ruang BP. Saya baru ini mungkin guru dipanggil Ke ke BP. Ternyata ada murid yang berantem. Katanya ngerebutin saya. Ya. Waduh, ini aib sebenarnya ya. Tapi saya juga bingung. Iya benar-benar. Saya juga nggak tahu berantemnya kapan. Maunya gimana? Mau apa? Maunya apa? Ternyata ya saya sampaikan saya memang ya dekat, jangankan dengan berdua ini Semua. ya mungkin semua. Saya kebetulan karena saya masih merasa bujangan ya saya bisa bertemu dengan siapa saja atau tidak berlebihan. Terus saya di sekolah. Cuman ya maklum saja. Iya. Guys, udah lihat siapa yang nggak tahu ya kan Pak Margono segitu familiarnya, segitu aduh adem deh kalau ngeliat Pak Margono. AC kali adem. Iya. Makanya ada siswi mengerebutin Pak Margono dulu ya. Itu dulu ya, Pak. Kalau sekarang tetap Ya. Tetap baik dari ya, dulu. tetap. Itu yang berkesan apa yang lebih asik gitu kan kalau di PGRI itu waktu Bapak itu. Ya, sebenarnya yang paling berkesan saya di masa-masa dulu populernya drum band. Itu saya cerita masa lalu dulu ya. Populernya drum band itu sampai dulu ada. Ya dulu PGRI punya marching ya. Ya, sampai ada apa tuh kalau yang di istana itu. Nah, itulah yang Pawai. ya. Saya hampir rasanya rumah saya di sekolah. Oh, Dengan beliau Bapak Kepala Sekolah sekarang Pak Pak Aib Aib itu ya. Dengan Pak Ubay ya. Pak Ubay belum sama Prof
Aris. Ya. Udah karena mereka kalau latihan itu sampai jam 9 malam. Kadang-kadang saya kewajiban sama Prof Aris, saya harus ada beberapa siswa yang satu daerah harus saya antar karena jam 9 malam. Dulu kan sulit kendaraan. Bener. Sampai ke Curug. Sampai ke Curug itu. Curug dulu itu tahun berapa itu Pak? Tahun 90-an? Tahun ya Tahun 90-an itu kan masih hutan. Ya itu makanya bisa kita bayangkan. Jadi kita dulu sampai nggak mikir saya itu gaji berapa, ada kompensasi apa, nggak kepikir. Profesor Aris juga sama. Karena memang dulu kita suka saja ya, suka. Dan ternyata hal yang kita lakukan pada waktu itu, rintisan itu dan ide sekolah untuk membuka drum band, itu ternyata menjadi satu ledakan popularitas SMK PGRI ini sampai dikenal dengan sekolah drum band. Jadi kalau apa gitu, yang berminat drum band, yang daftar 600, yang berminat 400 jadi drum bandnya apa nanti? Pakai kaleng. Kalau 400 Pakai semua. tong-tong. Kalau 400 orang ikut semua. Karena dulu memang itu menjadi hal yang Fenomenal ya. Pakaiannya apa, tampil, semua orang lihat di pinggir jalan kayak apa, itu kan saya memaklumi dulu. Cuman perjalanan ya kan biayanya besar itu. Iya benar. Biayanya besar sekali itu. Dan ya lama-lama intinya sekolah sudah mulai populer ya. Iya. Tapi akhirnya sudah masuk ke 4-5 tahun kemudian itu bukan zamannya drum band lagi akhirnya. Iya benar. Nah, tapi itu sudah menjadi ledakan, animo siswa untuk PGRI itu luar biasa. Tadi kan 600 siswa yang daftar nih guys, 400-nya main drum band. Bukan daftar itu. Apa tuh? 600 tuh yang diterima. Oh yang diterima 600 Siswanya 600 ya. yang daftar mungkin ribuan 1000. Ya. Yang daftar ribuan, yang 600 diterima, yang 400 pengennya drum band. Drum band. Bisa kebayangin kan? Ya kan? Sefenomenal itu loh. Ya kan drum band pada masa itu ya, Pak? Iya. Gitu kan. Jadi seantero Tangerang udah tahu lah Ya, siapa sih tahu. PGRI gitu Iya. kan. Gitu. Tapi paling seru main di mana tuh, Pak, drum band tuh? Waktu itu Bapak ngawal di mana tuh? Taman Mini. Taman kemudian di Bandung, Gedung Sate. Pernah Bandung, Pak? Iya, pernah di Gedung Sate. Coba sampai kayak gitu bawa rombongan ratusan dan harus menginap. Tapi ya Seneng aja gitu. kita memang all out sih ya, all out. Dari lembaga juga mendukung, pemerintah daerah juga mendukung, karena misinya kan juga membawa nama Daerah juga ya. Tangerang dan Tangerang karena waktu itu masih Kabupaten. Jawa Barat ya, masih Oh, masih bagian Jawa Jawa Barat, Barat dan kabupaten. Jadi mendukung kita ya, disupport dari Pemda dan nah minimal artinya bahwa drum band PGRI pada waktu itu levelnya sudah level provinsi. Oh. Sampai ke Taman Mini kita juga main. Taman Mini acara apa tuh, Pak? Sama gelar setiap ini bergantian, bahkan itu di seluruh Indonesia. Festival apa memang Gelar drum band itu gelar drum dulu band yang itu. Jadi punya ide seluruh juga. provinsi ya. Yang punya ide kan Bu Tin Soeharto. Butin ya dulu Mas Itu ya. dari seluruh daerah, bukan hanya hanya di daerah Jabodetabek Tangerang aja ya. Enggak. Wah, luar biasa. Guys, PGRI itu punya drum band. Tapi kalau sekarang gimana tuh, Pak? Bisa gak sih dihidupin lagi sih, Pak? Semuanya Kalau kembali menurut pada Bapak, zamannya. Semuanya kembali pada zamannya. Tapi kalau zaman sekarang mungkin sudah nggak pas. Nah, tapi itulah hebatnya PGRI. Iya. Jadi setiap perkembangan itu, aktualisasi SMK PGRI itu selalu pas gitu. Ini yang menjadi tuntutan masyarakat. Ini yang menjadi harapan masyarakat. Selalu memang pada zamannya ya. Pada zamannya. Pada zamannya. Ya sekarang kalau dunia sudah masuk pada dunia digital, Iya, betul. PGRI juga selalu duluan. Iya ya. Selalu duluan. Bener. Tapi yang ya kalau saya melangkah hebat ya, memang PGRI ini 3 generasi yang dipegang oleh 3 pemimpin yang berbeda. Itu pemimpin yang betul-betul mereka luar biasa. Artinya dalam mempersiapkan dari generasi ke generasi itu komitmen sebagai kepala sekolahnya hebat. Betul. Karena dari kuatnya leadership itu membawa kepada anak buah ya, teman-teman guru, karyawan dan sebagainya itu untuk
Ya kadang-kadang ada yang larinya kepala sekolah kita nggak sanggup ngejar gitu Iya, ya. benar. Karena idenya cepat gitu Iya, soal iya, begini. benar. Tapi karena itulah yang di dalam membangun, mendorong SDM sekolah ini sedemikian luar biasa. Terus makanya saya termasuk orang yang bangga jadi alumni guru. Bangga jadi alumni guru, Alumni guru. bukan murid ya. Bukan alumni guru. Alumni guru yang Alumni gurunya ya. iya. Iya guys, jadi Pak Bargode ini sekarang tuh udah purna ya Pak? Ya, Ya, saya sudah sudah sekarang umur saya 64 tahun. 46 aja lah. 46 aja. Jangan. Emang harga ditawar. Emang harga. Ya, jadi kerongkongan-kerongkongannya PGRI itu Pak Margono udah pasti hafal ya Pak ya. Udah pasti hafal tuh. PGRI udah istilahnya udah di hati lah, udah darah daging ya Pak. Nah, sekarang kan udah ini nih Pak nih, lihat PGRI sekarang Bapak kan datang di kesini nih lagi main gitu kan sambil kita ngobrol-ngobrol. Ngelihat PGRI sekarang gimana nih Pak? Saya kadang-kadang suka izin mau ke sini. Suka izin. Kenapa Pak? Kenapa? Suka izin. Ya hanya bengong dan bengong saja gitu. Bengong dan bengong saja. Karena memang inilah yang saya katakan saya ikut bangga aktualisasi dari bagaimana membangun sekolah ini. Itu pimpinan bersama-sama dengan SDM yang tersedia. Artinya kalau dalam perusahaan itu namanya faktor produksi lah. Iya. Fasilitas, tenaga, dan pendanaan dan sebagainya di dalam manajemen ini itu luar biasa. Luar biasa. Sehingga tidak pernah dari waktu ke waktu tidak pernah meninggalkan apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Tuntutan masyarakat. Jadi saya katakan memang PGRI itu dari dulunya sudah besar. Iya. Sudah besar dan luar biasa. Nah, ya maaf memang tidak semua lembaga seperti ini mampu mengimbangi setiap perkembangan zaman ya. Tapi PGRI selalu kayak motor Yamaha selalu di depan. Selalu di depan ya, benar. Depan, dan itu memang menjadi konsentrasi dan komitmen pimpinan kepada lembaga itu. Makanya ya jangan heran kayak Yudi dan teman-teman itu larinya harus sama kencengnya seperti kepala sekolah. Kepala sekolah mikirnya sudah sekian ke depan, tapi kalau ininya enggak ini kasihan kepala sekolahnya. Ya. Nah ini penting, tapi ternyata ya memang Allah titipkan berkah ini buat PGRI supaya menjadi menjembatani tuntutan masyarakat, ya, sehingga diletakkan pimpinan yang baik, tenaga-tenaga dan beberapa teman-teman yang teman kamu yang memang care gitu ya, care dengan ya sampai dengan profesionalnya, tapi juga dengan sekaligus pengabdian mereka dengan lembaga ini met gitu. Itu berarti makanya kepala sekolah ya nggak pusing gitu, jadi maju terus luar biasa. Ya, jalan terus ya kan. Makanya kan kalau dulu ada drum band pada zamannya ya kan. Terus di tahun 90-an silat dulu tuh. Silat pada ya kan pada ngetopnya. Nah, kita sedang merintis gitu kan, Pak. Ya kan menurut Bapak gimana nih kita sedang merintis di digitalnya nih, di YouTube-nya ada nih, di podcast-nya ada. Ya. Saya juga kaget. Saya memang tidak pernah terlambat mengikuti perkembangan PGRI ya, khususnya ya. Semacam saya sebelum dipanggil ke sini, saya tuh sedang ngikutin. Oh, ada podcast, ada di YouTube, saya baca. Kayak begini. Jadi saya walaupun kangen kadang-kadang pengen ke sini ya, saya ngelihatnya dari situ aja gitu. Bener. Jadi tersampaikan gitu. Tersampaikan. Dan kebanggaan saya, kekaguman saya tidak pernah selesai gitu. Tidak pernah selesai. Itu yang mungkin jadi awet muda saya kali ya. Iya betul Pak. Oh gitu ya. Iya. Jadi terus ada saya kebanggaan itu, prouding buat diri saya gitu ya, membuat bangga terus. Jadi itu yang makanya penting ya. Saya kalau lihat ini anak-anak. Iya betul Pak. Ini kru-krunya ini anak-anak MM Pak. Iya. Jadi saya pikir ini guru muda, ternyata ini siswa ini. Iya siswa Pak. Siswa.
gitu. Kayaknya begini-begini ini kan Iya. ada aspek edukasi yang memang bukan semata-mata hanya kita ingin bikin podcast, tapi Iya. ternyata ini jadi bahan ajar, Penyampaian ya. sekaligus bahan ajar Mm. buat anak-anak MM gitu. Iya, Ya, prakteknya. ya multimedia itu betul-betul orang multimedia ya Ya ini. apa namanya, dia betul-betul dia menggeluti dan ahli, ya ahli, sehingga makanya saya heran tadi saya pikir ini, saya pikir guru muda, nggak tahunya nih anak-anak. Ini bukan guru muda Pak, guru tari. Ternyata mereka anak-anak MM. Anak-anak MM Pak, bener Pak. Jadi Kelas berapa mereka? mereka kelas 11 Pak. 11. Kelas 11 Pak, kelas 2. Karena memang kita sengaja yang kelas 10, kelas 11 gitu. Kelas 11 dulu deh, kalau kelas 10 kan kita masih belum matang nih. Kelas Iya, 11 iya. mungkin kan udah tahu, udah banyak Iya, iya, pelajarannya. iya, iya, Nah, iya. makanya kita coba buat ada di sini gitu kan, ada di kru bareng-bareng gitu kan. Yud, ngomong-ngomong, ini pakai kaos Tangerang Live apa tuh? Oh ini Tangerang Live Pak gitu kan. Ini jadi aplikasi di Play Store ada Pak. Jadi Tangerang Live ini dia memberikan informasi banyak tentang Kota Tangerang Pak. Gitu. Jadi Bapak misalnya mau di Kota Tangerang mau bikin kakak gitu kan, nggak perlu lagi repot tuh datang ke pemerintahan, ya. Tapi datang cukup mengisi form yang ada di aplikasi itu Pak. Informasinya banyak. Kalau misalnya jalan rusak, Bapak bisa langsung foto, sampaikan di Tangerang Live di aplikasinya. Nanti segera dari pemerintah langsung menindak apa sih yang menjadi keluhan masyarakat. Iya, iya. Gitu. Oh, jadi ceritanya masyarakat tidak akan terkendala. Oh, yang dicari nggak ada. Iya. Lagi pergi. Iya betul. Ada alasan. Nggak ada, ya? nggak ada Nggak alasan, ada Pak. alasan. Yang pungli-pungli ya kan. Jadi Nggak langsung. ada. Langsung Luar Tangerang Live. biasa. Tangerang Live nih promosiin udah. Iya. Untung badanmu gede, jadi tulisannya kebaca. Kebaca semua ya. Kalau saya pakai saya melipet nggak Iya, kebaca betul. itu. Nah, ngajar udah, sekarang Purna kegiatannya apa nih Pak? Saya dengar-dengar Bapak sedang menekuni bisnis. Bisnis apa nih Pak? Iya. Bisnis cupang apa gimana? yang lagi booming kan cupang Pak. Cuma panggilan. Iya cuma Pak. Ya, makasih. Iya. Yud, jadi ini saya malah sekalian ya, nanti ada anak-anak MM ini jago. Iya betul. Jadi saya ceritanya bersama adik dan adik saya juga bersama temannya itu mendirikan ya, ada PT-nya, ada resmi, PT-nya memang ada di Bekasi, di Galaksi, dan kemudian membuka aplikasi. Jadi aplikasi. Jadi aplikasi itu sama kayak jenis GoFood, kayak Oh berarti aplikasi kayak online ya? ya online. Nah, namanya Indonesia banget. Apa tuh? Si Ngacir. Oh si ngacir. Nah nih guys, si ngacir. Rezekiku nih guys. Ternyata punya. Nih ada nih, tuh, ada ya. Waduh. Bisa dijelasin nggak sih Pak nih si ngacir ini Ya, kayak ya, apa ya. sih prosesnya gitu kan? Ya gini. Jadi itu nanti yang mereka Play Store ada ya? Ada di Play Store. Nanti download. Jadi si Ngacir itu buat nanti si mitra itu ya para pedagang-pedagang itu nanti buat motorisnya, motoris itu driver. Terus nanti ada buat user itu adalah buat konsumen pengguna. Bagian ekspedisinya ya? Bukan buat konsumen. Oh buat konsumen. Motoris lah buat ekspedisinya itu. Nah, memang si Ngacir ini untuk khususnya melayani pedagang-pedagang kecil. Kan pemerintah lagi ramai untuk UMKM itu loh, Iya. UMKM itu. Nah, makanya baik dari sisi cas atau potongannya itu relatif kecil, bahkan menurut saya sebenarnya saya sebagai teman kesepakatan teman kecil sekali ya. Iya. Kan cuma 5% casnya itu kepada konsumen 5%. Tapi misi orang bisnis kan sedikit, kalau kali banyak kan banyak. Iya betul. Nah, Lebih baik dikit tapi ya. rutin gitu. Nah, kan. yang penting peminatnya juga banyak. Iya. Itu makanya kita mau melangkah ini tujuannya, dan ini hanya
pelayanannya per radiusnya 5 kilo, dan dikoordinir per kecamatan, nanti kecamatan ada koordinator kelurahannya dan sebagainya. Nanti setiap kelurahan ada motorisnya sendiri atau driver. Tujuannya apa? Memang tujuannya adalah untuk mempercepat pelayanan kepada konsumen atau user itu. Dan nanti lama-lama konsumen sama motorisnya hafal, orangnya itu aja terus. Oh iya benar. Nah, sehingga nilai kepercayaan konsumen terhadap pelayanan itu pasti, oh bapak ini mereka akan kenal. Berarti memang si pengantarnya itu atau si pelayannya itu memang udah satu aja gitu Pak ya? Maksudnya istilahnya dia nggak ganti-ganti apa gimana? Ya relatif orangnya itu aja. Jadi ya sampai sekarang mungkin perlu 3, 4 tergantung perkembangan nanti. Nah sekarang sudah dirintis di Bekasi, sudah launching, sudah berjalan. Denpasar, Surabaya, Solo, Jogja, Semarang, Solo Tigo, nanti mudah-mudahan April sudah launching. 9 kota tuh ya, berarti kurang lebih ya? Ya itu terus, ini memang berjalan terus. Nanti sambil ya marketing kita nanti terus, nanti kunjung ke, nah April nanti termasuk Tangerang. Tangerang ya? Iya, makanya nanti saya pengen pakai Yudi nih, jadi koordinator. Amin. Nah Pak, ini kan kita mau daftarnya gimana nih? Kan masyarakat misalnya ada yang memang anak-anak nih dia dagang nih orang tuanya gitu kan. Nah itu bisa nggak daftar ke Ngacir ini? Bisa, itu tinggal download di Play Store. Di Play Store ada ya? Atau Google. Jadi daftarnya langsung di situ aja gitu? Di situ aja tinggal add. Nah kalau mitra nanti ada Singacir Mitra. Oh Singacir Mitra nanti itu untuk apa tuh Pak kalau yang Singacir Mitra? Mitra itu untuk pedagang-pedagang yang mau mitra kita gitu. Jadi mitra kita nanti tinggal download. Ya yang jelas persiapkan KTP. Oh persyaratan ya, persyaratan itu ya. Nanti upload menu-menu. Ya jadi kan kita sebagai pedagang, kita sebagai mitra gitu kan. Nih kita ngupload nih. Gitu kan, gitu kan. Upload nanti ada perintahnya langsung di situ. Nanti sampai pada dashboard ya berarti sudah terdaftar di sana. Gitu. Nah terus untuk selain mitra apalagi ada selain mitra? Nanti driver drivernya motorisnya ada juga driver. Siapa yang. Nah untuk jadi drivernya itu Pak? Ya sama, nanti tinggal di download aja. Download aja Singacir Rezekiku. Download ya. Nanti ada nih di deskripsi nih di bawah nih linknya. Jadi kalian tinggal pencet, nggak usah ribet-ribet nyari di App Play Store, ya kan? Tinggal pencet, nanti muncul di App Play Store, install. Untuk konsumen atau usernya juga sama, tinggal di situ, sama lah seperti aplikasi online yang ada gitu kan. Itu, seperti nah, yang membedakan Singacir dengan aplikasi online yang lain tuh apa tuh Pak? Ya, yang pertama yang jelas memang karena ini untuk dilakukan untuk UMKM lah, khusus UMKM ya, bisa menengah kecil dan mikro, ya itu konsentrasi kita ke sana gitu. Makanya pembebanan casnya itu juga kecil. Oh, sangat minim ya? Ya, cukup minim ya. Tapi ya logikanya kalau kan pasti banyak pedagang kecil daripada pedagang besar kan, itu logika. Kecil tapi kali banyak, kan jumlahnya jadi banyak. Gede kan saya gitu. Bener. Gitu. Nanti saya lupa bawa jaketnya ya. Wah, jaket drivernya. Nggak usah repot-repot Pak, yang ada aja. Jaket driver ya. Iya. Nah kalau untuk jadi drivernya itu persyaratannya apa sih Pak? Tetap ada SIM kah? Apa motornya harus baru kah? Enggak, motor baru. Itu pakai sepeda juga bisa, cuma radiusnya cuma 1 kelurahan. Oh, itu gitu. di Perum, Perum itu kan radius Perum 1 kelurahan kan cuma berapa kilo. Oh jadi itu mengalokasikannya itu setiap kelurahan atau kecamatan? Per kelurahan nanti ada koordinatornya yang bertanggung jawab di situ. Cuman intinya radius itu radiusnya hanya dibatasi 5 kilo. Kalau aplikasi yang lain kan tak terbatas. Iya, ini hanya 5 kilo. Nah, itu tujuannya ya, karena memang untuk pedagang-pedagang kecil, jadi kan relatif frekuensinya kan cepat. Iya, benar. Dan nggak jauh-jauh. Itu pakai sepeda juga bisa. Iya.
Jangan heran kalau nanti saya termasuk jadi motorisnya juga. Serius Pak, jadi ikut nganterin gitu? Ya permasalahannya kan supaya mempercepat pelayanan, kalau itu Oh iya, sibuk, benar-benar. saya bisa juga ikut, no problem. Hmm, Itu adik saya itu kan termasuk ownernya. Kalau perlu nanti juga dia, iya supaya benar. mempercepat pelayanan. Nah itulah yang disebut dengan seperti PGRI gitu loh. Oh iya. Pelayanannya itu all out, tidak Iya. melihat ini bagaimana untuk melayani masyarakat sedemikian. Betul. Karena itu hal yang penting. Kalau masyarakat kan tahu lama amat sih ini nggak dikirim-kirim. Iya benar Ya benar kan benar, gitu. benar, ya kan. Jadi bete memang- gitu kan. Padahal itu orangnya lagi nggak cukup ya, supaya lagi itu ngambil order juga. menciptakan kepuasan pelayanan ya kalau perlu harus ini ya Turun tangan turun ya. tangan. Owner mau turun tangan deh gitu. Kalau perlu nanti istri saya, anak saya seperti itu dilayani misalnya seperti itu. Iya betul ya Pak. Jadi harus itu. Jadi nggak perlu persyaratan khusus ya untuk jadi drivernya ya. Enggak. Ya, jadi walaupun yang penting dia Ya. bisa naik kendaraan. Ya intinya kalau soal baru nggak harus, yang penting kan toh radius itu. Tapi mungkin untuk SIM Nah, ya ini mungkin untuk yang berkendaraan bermotor. ya SIM bisa, karena memang pakai sepeda pun bisa gitu. Iya, betul. Iya. Ya itu kan yang biker guru-guru di sini jadi Iya. NJG break Pak namanya Pak. ikut biker. Wah, sambil komplain. Iya. Bisa aja. Bisa bener. Iya. Nanti sebentar kan adik saya lagi yang satunya itu kan dari Medan mau ke sini. Ya, dia kayaknya bisa juga nanti nggak lama kita juga akan ke sana. Ke Medan ya. Ya, tapi mungkin dari pinggirannya Pelan-pelan ya. Iya, kita rekrut dari pinggiran. Luar biasa guys, jadi bisnisnya Pak Margono tuh nih Singacir. Nanti ada aplikasinya ya. Aplikasinya Singacir. Ntar saya download Pak. Iya, Ya, makasih. tenang. Waduh, Singacir. saya nggak nyangka kalau saya ditanyain itu juga sampai di sini. Ya kan biar tahu nih ya teman-teman kan yang alumni kan pengen tahu Pak Margono katanya sudah purna. Ya kan pengen tahu nih kegiatannya ngapain sih beliau nih sekarang gitu Pak. Banyak alumni yang nanyain gitu kan Pak Margono kemana? Yud gitu kan gitu. Biasanya alumni yang tahun 90-an tuh Pak. Oh iya. Yang tua-tua. Iya, saya kapan tuh sempat ikut undangan alumni tahun 91 kalau nggak salah. 91. Ikut ini reuni. Ya, wah. Ternyata saya udah lama juga. Sampai saya nggak hafal semua, karena hampir 100% mukanya berubah. Iya bener. Kayaknya berubah. Tapi mereka mah masih kenalin ya Pak? Ya, Masih kenalin sama Bapak? ya sangat dong. Di HP aja pakai profil saya udah di profilnya aja masih. Ih, bapakku masih. Kalau Yudi lulusan berapa sih? Saya muda Pak, 2015 sampai 2005 Pak. Oh, 2005 ya. Aduh. Jadi baru kemarin ya. Sekarang jadi temen. Itu Tetap hebat. Pak, Bapak menjadi panutan saya. Tapi hebatnya PGRI itu. Iya. Berarti bisa apa itu namanya, regenerasinya itu Iya, regenerasinya. hasil didikan kita juga. Nggak jauh-jauh ya. Iya. Yang ada aja ada gitu. Hebat. Mantap ya, berarti Singacir lagi guys. Udah berapa tuh? Ya Pak Ramlan catat aja Singacir tuh udah iklanin dapat. Waduh. Bercanda. Ya kan? Iya. Tapi ya tadi tuh yang aplikasi yang Singacir ini kemudian untuk daftar drivernya, jadi kan mungkin ada siswa-siswa kita nih yang baru lulus, ya kan mungkin masih galau. Biasa kan kayak gitu galau ya kan. Galau nih gue mau kerja apa nih gitu kan. Sedangkan daftar-daftar di aplikasi online yang lain kan sedang sibuk atau mungkin kena cas harus bayar lah apa gitu Pak. Nah untuk Singacir ini nggak masalah kan? Kalau mereka Nggak masalah, tapi memang di setiap satu wilayah itu kan tentu bukan drivernya atau motorisnya yang ada dulu. Betul. Tentu mitranya dulu. Nanti udah ada motorisnya, mitranya nggak ada, yang nggak ada yang pesen. Iya betul, Ya, benar. Tadi memang nanti bisa kita dalam bekerja sama itu
dia sebagai koordinatornya. Nah sebagai koordinator memang bertanggung jawab menyiapkan motoris dan mengajak mitra-mitra itu untuk bergabung di Singacir. Saya itu hampir tiap malam jalan saya. Jalan hubungi para mitra-mitra itu untuk bergabung. Gitu ya, alhamdulillah di Perum sudah ada 45 mitra yang bergabung. Mantep ya, 45 mitra ya, lumayan banyak ya. Tapi kan gini Pak, di saat di kelurahan itu dia belum ada mitranya, kemudian dia pengen banget nih gabung nih gitu kan dengan Singacir untuk menjadi driver, gitu kan. Dia bisa nggak tuh misalnya nanti ditempatkan di yang udah ada mitranya gitu, yang banyak mitranya. Ya. Kalau mitra sih memang tentu karena kami menyiapkan mitra, otomatis saya juga harus menyiapkan drivernya. Iya betul. Ya memang sekarang ini kan baru 2 wilayah yang saya persiapkan, kan berjalan. Memang ini belum lama. Jadi nanti kan baru launchingnya kira-kira bulan April ini nanti kita launching. Nah terus kita siapkan mitra, siapkan driver. Nah begitu kita launching buka, runningnya sudah siap gitu. Oh iya, nah, mitranya nanti jalan, sambil drivernya jalan. Ya, sambil betul. ini berjalan, kita terus mencari mitra untuk wilayah lain. Saya nggak sempat survei di daerah dulu kan tinggal di mana? Sangiang Pak sekarang. Oh Sangiang. Saya kira kamu masih tinggal Di di Cisaup. Bukan, saya kira masih tinggal di tempat istri sama. Di Kapling sini. Nah, karyawan. wah saya kayaknya ingat sama adik. Saya lagi ngider, wah saya ingat di Yudi nih. Siapa tahu Yudi nanti malam bisa jadi koordinator di sini gitu. Betul bisa. Nah di Sangiang itu Pak kan banyak gitu. Makanan itu banyak gitu Ya, Pak. cuman permasalahannya kan kita lagi kelola kota Tangerang dulu gitu ya, kota Tangerang dulu supaya terkonsentrasi lah gitu, Nanti terus berjalan. Oh maksudnya terpusat dulu nih, ya di pusat kota ini. Karena kan otomatis begitu kita mau launching harus siapkan tenaganya, mitranya dan sebagainya, kan perlu training singkat lah gitu, training singkat supaya nanti mereka siap. Nah nanti sih kalau nanti di Perum atau di tempat yang sudah mundar-mandir, jaketnya batik gitu, jaketnya batik. Oh jaketnya kayak apa tuh Pak? Ya mungkin bisa dilihat dulu ya. Ya boleh dong. Ada jaketnya guys. Oke, ini yang sudah berjalan di Bekasi. Udah yang dipakai driver yang sekarang ya Pak? Iya. Yang meternya juga sama ya? Maaf Pak ya? Iya. Wih, mantap tuh guys. Jadi kayak begini nih guys nih. Coba di zoom. Oh ini Pak, pegang tuh. Nah, ya mungkin nggak kelihatan, nanti di deskripsi ada. Di deskripsi ada aplikasinya, kalian tinggal lihat di situ. Iya. Jadi nanti seperti ini setiap. Sebenarnya kalau driver untuk di sini dengan kondisi radius yang sangat pendek, itu kompensasinya sebenarnya lumayan sih. Lumayan kompensasinya. Ya ibaratnya kan dari ini ke tempat itu mah hitungannya hanya menit juga nyampe. Betul. Karena memang per radius ya. Ya walaupun intinya radiusnya 5 kilo. Maksimal tuh ya? Ya 5 kilo itu artinya misalnya drivernya sedang berada di sekian kilo dari tempat 4 kilo, tidak di wilayah itu, dia bisa ordernya masuk ke situ. Gitu. Tapi itu hanya mitra sebagai food aja atau memang sementara food aja resto dulu ya? Karena nanti akhirnya nanti ada pengembangan kayak mak itu maksudnya aplikasi itu pedagang beras, gula yang sembako kayak gitu, gitu kan. Terus nanti juga bisa juga nanti elektronik gitu nanti ke ekspedisi. Iya betul. Pengiriman. Jadi ya ini prosesnya. Doain aja. Amin. Ya kan jadi yang pertama kan memang food dulu ya, food dan resto ya. Tetapi kalau misalnya selain food resto bisa nggak Pak? Jadi misalnya memang dia bikin rumahan gitu kan? No problem. Istri saya aja sekarang lagi bikin ingkung yang saya kayaknya saya masukkan di Facebook ini. Iya. Ingkung ayam. Oh ya ayam itu ayam itu. Itu awalnya juga cuman saya pengen gitu loh, pengen wah
Aku kok pengen ya itu karena memang itu hanya ada di daerah kampung halaman saya. Jadi menu masakannya memang berbeda dengan jenis ayam-ayam goreng, ayam panggang yang lain beda gitu. Yang membedakan apa tuh? Karena di situ memang direbus pakai kuah santan dan dagingnya juga aroma dibakar gitu ya, aroma dibakar. Terus kemudian dengan ya lalapan. Jadi Rempah-rempah yang dagingnya tuh empuk. di samping empuk dimakannya memang rasa kuah kayak rendang lah gitu. Cuman ini Ayam. bukan rasa rendang, enggak bumbunya kayak Bumbunya kayak bumbu rendang. ya rasanya. prosesnya kayak rendang gitu. Oh, prosesnya kayak Cuman rendang. khasnya ini khas ingkung ayam kampung dari Klaten. Oh, Klaten. Oh, berarti kamu ngalaman di Klaten, Iya. Pak? Klaten, ini artis Anda. Oh, pengen tuh ntar lagi sekali-sekali cobain deh. Gitu kan. Kalau order di mana? Di Ngacir. Ya, Order di Ngacir nih. iya di Cuman kan Ngacir. radiusnya kan beda. Kalau Yudi kan Canggih belum nyampe. Oh, belum nyampe. Ya, tapi kalau masyarakat dari 5 kilo Perum, dari Perum? Enggak apa, enggak nyampe 5 kilo. Dari Perum ke yo kalau nyampe lah kalau tempat. Oh, kalau dari sini berapa kilo ya sampai Perum paling sini sekilo, Pak. Enak aja. 1,5 kilo. Tapi bisa nggak? Bisa ya kan? Ya sepanjang itu nyampe. Oh, iya bener ya, bisa ya di Ngacir ya ada ayam. Boleh Pak diminum dulu. Oh iya. Ngobrol kita asik ngobrol nggak minum-minum nih. Untung ingetin. Untung ingetin, Yud. Nah, sekarang saya mau tanya nih, Yud. Iya Pak. Lihat yang ditanya. Sekarang ada progres apa di PGRI ini kedepannya yang mungkin kan saya pengen tahu terus ini. Iya. Karena membuat penasaran terus. Iya penasaran PGRI tentang ini PGRI itu. apalagi Apalagi ya yang mau sih dibuat ya kan? mau dibuat sih gitu. Nah, ada nggak progres PGRI untuk ke depan yang waktu saya di sini belum ada, mau ada gitu apa? Kalau sekarang sih PGRI itu yang pertama ya kita mengedukasi anak-anak aja siswa ya kan. Siswa yang pertama memang siswa berusaha kita untuk praktek gitu kan. Nah, walaupun lagi online ini ya kan, tetap kita praktek gitu kan. Terutama yang sekarang nih, yang kita buat nih sekarang ya kan, ada podcast, ada guru pembelajar gitu kan, ada musik asik, ada vlog gitu kan. Jadi kita nih udah punya YouTube Pak, gitu kan. Namanya SMK PGRI Tangerang Official ya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Komen. Masuk lagi. Masuk lagi. Ya awalnya memang untuk guru pembelajar Pak gitu kan. Awalnya kita buat ini untuk guru pembelajar supaya anak-anak nggak jenuh nih dikasih tugas di Moodle ya kan, ya kan online, tugas online tapi ada penjelasannya gitu kan. Mereka bisa lihat di YouTube. Kalau di YouTube kan kapan aja mereka sambil tiduran, sambil makan ya kan, bener nggak? Nah guru pembelajar ini kalau cuman guru pembelajar doang jenuh gitu kan. Nggak asik nih gitu kan. Namanya PGRI kan asik banget kan. Kita buat podcast, nah seperti ini podcast Pak gitu kan. Mantap. Gitu. Karena sisanya musik asik juga ada gitu kan. Tinggal gitar, tinggal alatnya doang. Bapak boleh nanti ikut gabung di musik asik lagi. asik. Makanya gitu, saya berpikir kan siapa yang tahu sih bakal akan terjadi pandemi kayak begini. Betul. Ya. Iya. Tapi ternyata sekian tahun yang lalu proses pembelajaran PGRI itu sudah nyaris seperti kondisi saat ini. Iya. Ya. Udah online gitu loh. Maka saya berarti wah untung PGRI ya. Itu orang yang nggak siap, saya nggak bisa bayangin sekolah yang nggak siap kondisi seperti ini. Mungkin akan menjadi masalah besar ya. Untung di SMK untuk level-level SD, SMP itu kayak apa. Nah, tapi PGRI itu sekian tahun yang lalu saya masih ada di sini. Kondisi proses pembelajaran seperti ini sudah ada gitu ya. Iya. Sudah dipersiapkan. Ya bukan dia tahu bakal ada pandemi ya. Iya. Tapi memang itu zaman lah yang menuntut dan ternyata itu menjadi jawaban kondisi pandemi saat ini. Itu luar biasa. Ya, hujan-hujan dulu kita udah mulai online, makanya udah tinggalin kertas. Kelihatannya sudah
kejadian peristiwa ini tidak menjadi satu problema besar gitu Iya. ya. Problema besar, hebatnya. Itu Pak. PGRI gitu loh. Kayak Gary gitu lah. PGRI gitu loh. Hebat. Nah, sekarang goals nih Pak yang belum tercapai sampai saat ini, memang udah Yud ini aja deh gitu. Kenapa pengen capai gitu Pak. Goals, cita-cita Untuk saya pribadi. pribadi. Sebenarnya saya tidak pernah punya cita-cita yang luar biasa. Iya. Saya memang dari kecil dulu semuanya Tuhan berikan saya dengan cara mengalir. Dengan cara mengalir. Jadi sebagai hal yang saya lakukan, sisa hidup saya harus bermanfaat. Betul. Harus bermanfaat. Ya baik di kehidupan saya bermasyarakat, baik di lingkungan keagamaan, saya hampir waktu saya juga banyak yang saya pakai untuk kegiatan itu. Kegiatan itu, dan hari-hari yang saya gunakan, saya memang tidak punya cita-cita yang luar biasa. Jadi semuanya menurut saya mengalir saja. Mengalir aja. Mengalir saja. Cuman nanti apa yang saya lakukan ini dan itu bernilai, bermanfaat bagi orang lain, itu nanti kiranya akan menjadi juga berkah buat anak saya. Amin. Sepanjang saya yang lakukan benar. Sama seperti saya waktu menjadi guru, saya ikhlas, saya setiap mau mengajar saya juga mempersiapkan. Makanya saya sering kalau anak-anak apa itu, saya suruh bertanya Apa aja? umum, secara umum, bebas ya? bebas nanya. Karena memang saya kuncinya memang saya suka baca, saya suka baca dari berbagai literatur apapun gitu ya. Dulu apalagi dulu SMK bisnis kok ada IPA. Iya. Saya sempat suruh ngajar. Iya, Bapak tuh sempat tuh. Ya, tapi begitu saya ternyata menarik, menyenangkan, menyenangkan. Makanya saya mau tantang. Silahkan bertanya di dalam kehidupan sehari-hari Anda yang menurut Anda aneh. Iya. Menurut Anda aneh. Nah, itu hanya satu contoh. Jadi semua itu kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan supaya menjadi betul-betul apa ya istilahnya expert ahli dalam mengajar, maka pekerjaan yang kita lakukan tidak sia-sia buat mereka. Betul. Bagi orang lain juga menjadi kepuasan sebagai diri saya sebagai pelaku. Jadi menyenangkan ya. Iya. Nah, saya lagi kangen ini. Sekarang kan sudah modelnya kayak begini. Coba digali. Iya, siap. Alumni-alumni yang sudah ada, yang mungkin dia sukses, itu sekali waktu jadi pembicara. Betul Pak. Kita lagi proses Pak gitu kan. Mungkin bisa bantu gitu Ya, kan Bapak dalam mengkontak menjadi bentuknya webinar atau iya, betul. apa gitu ya. Saya tercetus ini seperti di istri saya itu beberapa tahun yang lalu, ya masih kondisi udah pandemi gini. Dia ternyata mengumpulkan alumni-alumni yang mereka mungkin sudah ada yang enggak. Ternyata banyak orang-orang hebat. Iya. Orang hebat sudah membantu, ada yang jadi pembantu menteri, ada staf ahli menteri, ada yang mereka melakukan webinar yang berhubungan dengan apa yang lagi tren. Oh betul. Lagi tren. Yang lagi booming nih ya, Ya, yang lagi lagi kekinian. booming, iya. Kalau anak sekarang bilang. Nah kalau di sini bisa juga, siapa tahu di antara alumni-alumni ini ada Betul. pengusaha sukses atau ada yang menjadi orang ini. Itu bisa ya mudah-mudahan sudah cepat sebentar lagi tatap muka gitu loh. Iya betul. Tayangkan per kelas-kelas itu pakai apa namanya proyektor. Nah, ini alumni tahun sekian. Iya, itu akan membangun kebanggaan sendiri. Iya sendiri, anak-anak itu sendiri, bahwa ternyata walaupun dia sekarang jadi orang penting, dia kakak saya. Iya. Dia senior saya ya. Senior saya gitu. Itu memberikan apa ya kebanggaan tersendiri. Bahwa sendiri ya? Bahwa ternyata PGRI yang sekarang hebat itu dulunya sudah hebat gitu. Iya. Dari dulunya sudah hebat.
Jadi nggak salah tuh Iya, sekolah di sini. ternyata melahirkan begitu banyak orang-orang yang berhasil itu. Itu menurut saya bagus, menurut saya ya, menurut saya. Memang ada program kayak gitu Pak. Kita sedang kemarin sudah ada Bang Reja, Bang Boang ya kan, Bang Sugi gitu kan. Kemudian alumni-alumni yang ada Daru juga yang polisi, ya kan, alumni-alumni yang kekinian juga yang maksudnya yang baru-baru lulus gitu kan, yang belasan ini yang lulus SNPTN, karena kan memang kita lagi boomingnya SNPTN nih Pak, gitu kan, yang kelas 12 kan pengen masuk kuliah, Ya, kemana nih gitu kan, nah kita munculin nih alumni-alumni yang sudah lulus SNPTN, kayak Egi kemarin yang sudah dia tukeran pelajar sampai ke Filipina, ya kan, akhirnya di Surabaya itu ya, apa Iya. di Malang ya? Di Surabaya. Oh iya, benar, si Egy. Surabaya, ya. Sekarang jadi guru. Jadi guru Pak beliau. Oh di? Iya, di sekolah global di mana di Islam di sana, di Pamulang. Oh ya. Iya Si gitu. Egy. Ya kan, terus ada juga yang memang bukan dia nggak dapat SNPTN gitu kan, nggak berkesempatan dapat SNPTN tapi berprestasi kayak Anies kemarin kan. Dia bisa menari sampai mewakili Indonesia di Qatar. Ya kan? Jadi kita lagi sedang munculin alumni-alumni yang memang banyak prestasinya gitu kan. Ternyata PGRI itu bukan ya sekolah biasa-biasa aja, tapi memang sekolah luar biasa. Ya kan? Iya. Gitu. Mungkin next ke depan ya memang kita pengen ngundang-undang tuh alumni-alumni yang muda sekarang. Kayak kemarin tuh Bang Boang mereferensiin Teis yang punya kafe sekarang tuh. Oh ya, di mana? Di Panongan katanya. Oh. Gitu. Nah, Teis nanti mampir ya ke sini ya. Terus Yang itu suaminya yang pelatih drum band itu bukan ya? waduh, saya belum paham tuh yang itu tuh. Yang Mbak Liana. Teh Eis itu. Iya, Teis. Itu lulusan tahun berapa ya? Saya kayaknya. 9 berapa tuh, Pak? 94 apa 93? Oh, ya benar, yang dulu rumahnya di Serpong itu di apa lupa saya. Kayaknya dia dulu mayoret deh. Iya. Kalau nggak salah, kalau dari sini ya, kalau tahun 9 itu mungkin dia mayoret drum band dulu. Ya makanya next ke si siapa? Si yang waktu itu Paskibraka nasional tuh. Ya kan? Terus si kemarin tuh kita undang-undang anak AK waktu itu, Pak. Kita nggak tahu tuh, dia dulu sekolahnya kan biasa-biasa aja. Ternyata setelah keluar dari PGRI, ternyata dia punya prestasi sendiri. Jalurnya jalur sendiri. Ternyata dia atlet arum jeram. Levelnya udah internasional. Sekarang dia bendahara di salah satu organisasi arum jeram Faji di Kota Tangerang. Banyak ternyata ya Pak, orang hebat-hebat dari PGRI. Penting itu kita gali ya, alumni gitu. Benar. Ternyata generasi ke generasi itu kita memunculkan orang-orang yang luar biasa. Itu penting karena itu mengikat kecintaan yang sekarang juga. Betul. Terhadap kecintaan mereka-mereka yang saya dulu dibentuk dari SMK PGRI. Itu bagus. Oke Pak, kita coba Bapak minta motivasi buat anak-anak nih, buat teman-teman audiens yang galau gitu kan, lulus mau kemana nih gitu kan. Ya, baik. Memang ke depan adalah kita kadang tidak tahu apakah nanti bakal sesuai dengan jurusan saya atau tidak. Tapi di dalam intinya, di dalam proses pendidikan itu ada hal yang membentuk karakter, membuat seseorang itu menjadi dewasa. Pengertian dewasa itu bukan sudah tua, sudah gede, tapi dewasa dalam berpikir, berbisa dalam mengambil sikap, dewasa di dalam dia menentukan saya akan melakukan apa. Nah, itu yang disebut dengan karakter. Nah, karakter yang kuat itu akan membangun kepercayaan dirinya. Nah, sehingga apapun yang dia akan lakukan, tapi basic kedewasaan selama mereka masa pendidikan itu menjadi sangat penting. Jadi itu kunci yang mendasar. Sebab apa yang akan terjadi nanti setelah lulus kita juga nggak tahu. Ya, seperti di jurusan akuntansi kan jadi guru olahraga. Kenapa saya ngambil itu? Itu
kematangan saat kita mengambil sikap. Iya. Ada juga yang nggak apa ikut sono, ikut sini, mereka nggak ngerti, tapi saya mau ngapain ini? Iya, gitu. betul. Kan nggak tahu ya. Akhirnya dia tidak menjadi apa-apa, Iya. tidak menjadi apa-apa. Semuanya harus lakukanlah dari mulai yang kecil, karena semuanya harus dari yang kecil untuk menjadi apapun. Iya. Ya, menjadi apapun. Nggak mungkin jadi besar ya, Pak? Iya, nggak menjadi besar. Kunci yang paling penting begitu lulus, janganlah menikmati dulu 1 tahun. Itu. Salah besar itu. Menikmati liburan dulu Ya, gitu kan. salah besar. Begitu lulus segera isi apa yang dia bisa. Betul. Itu bermanfaat. Bermanfaat. Mau kerja yang biasa, kalau perlu mau jadi Grab kayak mau jadi, Betul, Pak. itu proses membentuk seseorang menjadi dewasa dalam kemandiriannya. Kalau perlu ya, jangan mentang-mentang masih dikasih makan orang tua, apa-apa gratis, itu dia telah kehilangan momen ya. Sehingga karena dalam proses dia menggeluti hal yang bermanfaat itu pasti ada satu pelajaran yang penting. Kalau dia di rumah aja mainnya game aja, cuma bangun tidur, nggak ada, dia tidak akan dapat prosesnya, nggak ada proses. Nah, maka penting buat jangan pernah takut. Yang penting begitu lulus jangan sia-siakan waktu yang berada. Terus apa yang bisa dia lakukan, Jangan pernah takut mencoba ya, Iya, Pak? jangan pernah takut mencoba. Jatuh Apapun bangun lagi. bentuknya, karena di situ pasti ada proses pembelajaran. Pengusaha-pengusaha yang besar-besar itu emang dia langsung besar kan juga Enggak, tidak. betul. Orang-orang yang jadi orang-orang hebat sekarang kan baru ngelihat begitu mereka hebat. Kan kita nggak tahu. Iya. Iya kan? Betul. Nggak tahu. Ya saya dengan Pak Aib dulu ibaratnya tidur kita di sekolah udah kayak, tapi ternyata talenta leadership yang dimiliki oleh beliau tuh ternyata muncul setelah walaupun secara sederhana dulu sudah terlihat gitu ya. Tapi sekarang begitu mulai ini, itulah berkembang proses. Kita makan dulu juga seadanya, Iya. tapi kan tidak, beliau juga langsung dari Garut langsung lari ke sini coba. Iya. Itu artinya kan mereka sudah melakukan tindakan sama seperti kita juga harus seperti itu. Jadi jangan kehilangan momen. Jangan kehilangan momen ya. Ya, jangan kehilangan momen. Jadi terus kalau bisa lakukan apa dan kesempatan itu bisa menjadi peluang, lakukan. Ternyata hanya nyoba sebulan, nah pasti dalam proses itu dia menemukan, karena saya nggak suka di sini. Iya benar. Nah berarti Nggak nyaman. ada pilihan, Ada pasti pilihan. ada pilihan. Saya kesana aja. Bakal di rumah aja nggak bakalan dia tahu. Kalau game aja nggak bakal bisa Iya. tahu ya. Setuju nggak? Setuju. Setuju ya. Setuju. Nah, Mantap. itu Guys, penting. mantap. Oke Pak, terakhir satu kata buat PGRI Pak. Saya ingat tiada hari tanpa prestasi. Nah, dari hari tanpa prestasi. Tiada hari tanpa prestasi, dan itu terus dilakukan oleh PGRI. Maka mutu sebagai komitmen itu harus terus Iya, jangan sampai hilang ya. menjadi misi semua ya, semua aspek yang ada di PGRI ini harus itu menjadi komitmennya. Siap. Terima kasih Pak ya. Udah Siap. mampir-mampir. Ya kan, udah ngobrol-ngobrol banyak nih. Aduh, kita jadi luar Amin. biasa ya sama Pak Margono ini guys. Ya, terima kasih Pak. Mohon maaf nih kalau ada salah-salah kata nih saya nih. Ya nanti kalau udah selesai ini saya marahin. Oke guys, ya itu dia kita tadi ngobrol-ngobrol sama Pak Margono ya kan. Siap. Udah banyak kesempatan udah banyak suka dukanya, pahit manisnya di PGRI, bagaimana dia sekarang sedang membangun yang namanya Ngacir, bangun bisnis namanya Ngacir gitu kan. Kalian bisa daftar di deskripsi, nanti ada, nanti kita taruh deskripsi, jadi kalian tinggal klik langsung terdaftar gitu kan, atau langsung download aplikasinya ya kan. Kata Pak Margono, jangan pernah sia-siakan waktu. Di saat kalian sudah lulus, manfaatkan momen-momen apa yang harus kalian lakukan ya. Jangan menunda-nunda kesempatan, karena kesempatan nggak datang 2 kali, betul Pak ya kan, karena kesempatan adalah hal yang terbaik yang akan menjadi sesuatu buat kalian. Terima kasih, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya, bintang tamu selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, share, and comment di SMK PGRI Tangerang Official. Terima kasih semuanya. Dadah. Thank you Pak Yudi.